Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Honda bangga, Veda Ega Pratama kuasai Free Practice 1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dalam sesi latihan bebas pertama, Free Practice 1, yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, Jumat 11 Juli, Veda tampil dominan dan berhasil mencatatkan waktu tercepat, mengungguli dua pesaing terdekatnya, David Gonzalez dan Guillem Planquez. Prestasi ini disambut penuh rasa bangga oleh pihak PT Astra Honda Motor, AHM, yang menjadi pembina karir Veda sejak awal. Bos Honda menyebut performa anak didiknya tersebut sebagai hasil kerja keras dan bukti perkembangan pesat yang ditunjukkan Veda dalam beberapa pekan terakhir. Kami sangat bangga. Veda menunjukkan konsistensi luar biasa. Ini hasil kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, ujar salah satu petinggi AHM dalam keterangan resminya. Hasil apik di Sachsenring ini menjadi lanjutan dari penampilan gemilang Veda di seri sebelumnya di Red Bull Rookies Cup Mugello 2025, yang digelar 2 pekan lalu di Italia. Saat itu, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut sukses meraih kemenangan ganda alias double winner pada race 1 dan race 2. Di race 1, Veda mengalahkan David Gonzalez dan Giulio Pugliese dalam pertarungan ketat, lalu melanjutkannya dengan kemenangan dramatis di race 2 lewat adu cepat hingga garis finish, unggul hanya 0,011 detik dari pembalap Malaysia, Hakim Danish. Hasil ini menjadi titik balik bagi Veda yang sebelumnya belum tampil maksimal di awal musim. Kini, ia menduduki posisi ketiga dalam klasemen sementara, dengan total 92 poin, menempel ketat dua pemuncak klasemen, Hakim Danish, 148 poin, dan Brian Uriarte, 116 poin. Menghadapi seri Jerman yang berlangsung akhir pekan ini, Veda mengaku sangat percaya diri. Hasil FP1 menjadi indikasi bahwa ia siap bersaing merebut podium tertinggi kembali, seperti yang ia lakukan di Mugello. Setelah hasil luar biasa di Mugello, saya datang ke Jerman dengan kepercayaan diri tinggi. Sachsenring bukan trek yang mudah, tapi saya merasa nyaman dan siap memberikan yang terbaik, ujar Veda kepada media seusai sesi latihan. Ia menambahkan, fokus utamanya adalah mempertahankan konsistensi dan memaksimalkan setiap kesempatan di lintasan. Target saya jelas, tampil maksimal dan kembali finish di podium. Kalau bisa, juara, tegasnya. Keberhasilan Veda memuncaki FP1 juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Honda. Program pembinaan pembalap muda yang dilakukan melalui AHRT, Astra Honda Racing Team, kembali menunjukkan hasil nyata di kancah internasional. Veda adalah contoh nyata dari pentingnya pembinaan jangka panjang. Dari kejuaraan nasional, Asia, lalu Eropa, dan sekarang bersaing di ajang bergengsi dunia seperti Red Bull Rookies Cup, jelas bos Honda. Pihak AHM pun memastikan dukungan penuh terhadap karir Veda, baik dari sisi teknis, mental, maupun manajemen balap. Mereka percaya bahwa dengan proses yang tepat, Veda bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang menembus Moto3 hingga MotoGP. Tak hanya dari tim, apresiasi juga datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pengusaha dan sponsor lokal Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang menghadiahi Veda bonus sebesar 100 juta rupiah atas kemenangan double di Mugello. Dukungan ini dianggap sangat penting untuk menumbuhkan semangat juang Veda yang masih berusia 16 tahun. Mentalitas juara, ketekunan dalam berlatih, serta keberanian mengambil risiko di lintasan menjadi ciri khas Veda yang kini diakui di panggung balap Eropa. Berikut hasil sesi Free Practice 1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025. Posisi nama pembalap negara waktu. 1 Veda Ega Pratama Indonesia tercepat. 2 David Gonzalez Spanyol 0,247 detik. 3 Guillem Planquez Prancis 0,392 detik. Sesi ini menjadi dasar penting untuk strategi tim menjelang balapan utama yang akan digelar Sabtu dan Minggu. Sachsenring dikenal sebagai sirkuit teknikal dengan 13 tikungan dan karakter lintasan yang menantang secara fisik serta mental. Dengan modal catatan waktu terbaik dan kepercayaan diri tinggi,
Veda menatap race day dengan tekad kuat. Ia menyatakan siap bertarung habis-habisan demi membawa nama Indonesia kembali ke podium. Saya akan terus fokus. Balapan nanti pasti ketat, tapi saya siap. Dukungan dari tim, keluarga, dan semua orang Indonesia jadi semangat buat saya, tutupnya. Prestasi Veda Ega Pratama di FP1 Red Bull Rookies Cup Jerman 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang bisa bersinar di ajang balap dunia. Dengan dukungan penuh dari Honda dan hasil manis dari Mugello, Veda kini menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara musim ini. Masyarakat Indonesia pun kini menantikan kiprah sang bintang muda dalam Race 1 dan Race 2 Sachsenring, berharap lagu kebangsaan kembali berkumandang di podium tertinggi. Veda Ega Pratama tetap juara Red Bull Rookies Cup 2025 di Jerman usai raih double winner di Mugello. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kian menunjukkan tajinya di kancah balap internasional. Setelah mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih double winner di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 di Mugello, Italia, Veda kini menatap peluang besar untuk merebut gelar juara di seri berikutnya yang akan digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, pada 12-13 Juli mendatang. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil impresif sepanjang akhir pekan di Mugello, menumbangkan rival-rivalnya dari Eropa dan Amerika Latin. Dengan 2 kemenangan beruntun di Italia, ia kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara, mengumpulkan total 92 poin. Dalam race 1 yang digelar Sabtu kemarin, Veda memulai balapan dari posisi kedua. Ia tampil konsisten sepanjang balapan, mempertahankan kecepatan dan ritme di tengah tekanan dari pembalap Spanyol, David Gonzalez. Veda akhirnya berhasil menyentuh garis finish pertama dengan selisih hanya 0,071 detik. Kemenangan tersebut memberi suntikan semangat besar untuk race 2 yang digelar minggu lalu. Skenario yang hampir serupa terjadi, Veda kembali start dari posisi kedua, namun sempat turun ke posisi 4. Perlahan tapi pasti, ia kembali merangkak ke depan dan bersaing ketat dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Drama terjadi di tikungan terakhir. Veda melakukan manuver berani dan berhasil menyalip Danish di detik-detik terakhir. Ia mengamankan kemenangan kedua hanya dengan margin 0,011 detik, salah satu kemenangan paling tipis dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Meski berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut, Veda tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam keterangannya kepada media setelah balapan, Veda menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih harus banyak belajar. Masih banyak yang harus saya tingkatkan, seperti teknik pengereman dan cara membawa motor di beberapa tikungan. Saya ingin terus berkembang di setiap seri, ujar pembalap asal Yogyakarta itu. Kemenangan Veda di Mugello pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Juragan 99, Gilang Widya Pramana, yang memberikan bonus 100 juta untuk memotivasi sang pembalap muda. Tak hanya itu, pencapaian ini juga menjadi sorotan media balap dunia dan penggemar motorsport di Indonesia. Kini, tantangan berikutnya telah menanti. Seri kelima Red Bull Rookies Cup akan digelar di Sachsenring, sirkuit teknikal yang terletak di Jerman bagian timur. Trek ini dikenal memiliki karakter unik, dengan banyak tikungan sempit dan perubahan elevasi yang tajam. Berbeda dengan Mugello yang cepat dan mengalir, Sachsenring lebih menuntut teknik pengereman dan kontrol motor yang presisi. Veda dan timnya pun sudah mulai mempersiapkan strategi dan setting motor agar sesuai dengan karakter lintasan. Di Sachsenring nanti, kami harus fokus pada suspensi dan kontrol akselerasi keluar tikungan. Ini akan jadi ujian penting untuk Veda, ujar salah satu anggota tim pelatih Veda. Dengan tambahan 50 poin dari 2 kemenangan di Mugello, Veda kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia hanya terpaut 24 poin dari peringkat kedua, Brian Uriarte, dan 56 poin dari pemimpin klasemen, Hakim Danish. Meski selisih cukup jauh, peluang Veda untuk mengejar masih terbuka lebar. Masih ada 5 seri dan 10 balapan tersisa hingga akhir musim. Jika Veda mampu mempertahankan performanya dan konsisten naik podium,
ia bisa menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Semua masih mungkin. Kami akan mencoba meraih poin maksimal di Sachsenring, dan setelah itu kita lihat peluangnya, kata Veda optimistis. Penampilan impresif Veda tak luput dari perhatian para rivalnya. Hakim Danish, yang dikalahkan 2 kali oleh Veda di Mugello, mengakui keunggulan pembalap Indonesia itu. Saya sudah berusaha maksimal, tapi Veda sangat kuat terutama di tikungan akhir. Dia layak menang, ucap Danish usai race 2. Sementara itu, Brian Uriarte menyebut kehadiran Veda menambah warna kompetisi tahun ini. Dia sangat cepat dan cerdas dalam membaca jalannya balapan. Dia akan jadi rival berat di Sachsenring, ujarnya. Kesuksesan Veda di Mugello menjadi sorotan nasional. Banyak yang berharap Veda bisa menjadi pionir pembalap Indonesia di ajang Grand Prix seperti Moto3 dan Moto2 di masa depan. Dukungan dari AHM, Astra Honda Motor, dan berbagai sponsor lokal juga menjadi fondasi penting dalam perjalanan karirnya. Direktur AHM Racing, Andi Wijaya, menyebut Veda sebagai hasil nyata dari program pembinaan balap jangka panjang yang mereka jalankan. Kami sangat bangga dengan capaian Veda. Ini membuktikan bahwa pembalap Indonesia punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi, ujarnya. Menatap Sachsenring, Veda Ega Pratama membawa modal penting, momentum positif, kepercayaan diri tinggi, dan dukungan penuh dari tim. Jika ia mampu mengulangi performa apik seperti di Mugello, bukan tidak mungkin Veda bisa kembali naik podium, bahkan memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen. Apakah Veda bisa menjadi juara Red Bull Rookies Cup 2025? Jawabannya akan mulai terjawab di Sachsenring, akhir pekan ini. Bos Honda kagum, tekad Veda Ega Pratama tampil juara di Junior GP Prancis 2025 meski start dari P12. Sorotan dunia balap motor junior kembali tertuju pada pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-12 di starting grid, Veda menunjukkan determinasi luar biasa untuk meraih kemenangan di ajang Junior GP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Magny-Cours. Aksinya bukan hanya mengundang pujian dari publik Indonesia, tapi juga membuat bos besar Honda terkesima melihat perkembangan pesat anak didik Astra Honda Racing Team itu. Veda, yang baru berusia 16 tahun, tampil percaya diri sejak sesi latihan bebas. Ia menunjukkan konsistensi kecepatan dan kemampuan membaca karakter sirkuit yang dikenal teknikal dan menuntut konsentrasi tinggi. Pada sesi praktik, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu membukukan waktu terbaik 1 menit 44,970 detik, catatan yang cukup untuk membawanya langsung ke babak kualifikasi kedua, Q2, tanpa perlu melalui Q1. Pada sesi Q2, Veda kembali tampil solid meski tekanan kian tinggi dari para pesaingnya. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 45,080 detik. Di menit-menit terakhir sesi, Veda sempat melakukan satu putaran yang bersih dan sah, tetapi catatan waktunya belum cukup untuk memperbaiki posisi start. Alhasil, pembalap bernomor start 9 itu harus puas mengamankan posisi ke-12 untuk balapan hari Sabtu. Namun, bukan Veda namanya jika menyerah sebelum bertarung. Di tengah tekanan dan ekspektasi besar, remaja yang telah menjadi ikon baru balap motor Indonesia ini justru menunjukkan ketangguhan mental dan kecerdasan balap yang luar biasa. Balapan berlangsung di bawah cuaca cerah dengan lintasan kering, kondisi yang cukup ideal untuk para rider tampil maksimal. Saat lampu start padam, Veda langsung melakukan manuver agresif namun terukur. Ia berhasil menyodok ke posisi 8 dalam 2 lap pertama, memanfaatkan celah dari persaingan ketat di grup tengah. Ketangguhannya tidak berhenti di situ. Memasuki lap kelima, Veda sudah berhasil merangsek ke posisi 5 besar, menunjukkan kecepatan konstan dan penguasaan sirkuit yang mengesankan. Strategi slipstream dan late braking yang dia gunakan di beberapa tikungan kunci seperti Adelaide dan Imola terbukti efektif. Veda menunjukkan kelasnya hari ini. Cara dia membaca situasi balapan dan mengambil keputusan di setiap lap menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas, ujar Takehiro Yamamoto, Direktur Balap Honda Racing Corporation, HRC, yang hadir langsung di paddock Magny-Cours.
Persaingan di barisan depan berlangsung sengit. 3 pembalap terdepan sempat bergantian memimpin, termasuk rider asal Spanyol dan Italia yang selama ini mendominasi Junior GP. Namun Veda tak gentar. Ia terus menjaga jarak dan menunggu momentum. Puncaknya terjadi di 3 lap terakhir. Veda berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan Château d'Eau, momen yang disambut riuh tepuk tangan dari tribun penonton. Aksi ini menjadi penentu karena setelah itu, Veda memimpin hingga garis finish dan mencatatkan kemenangan fenomenal di Magny-Cours. Kemenangan ini bukan hanya penting dari segi poin, tapi juga menjadi penegasan bahwa Veda adalah ancaman nyata bagi para pembalap top Eropa. Prestasinya menjadi lebih istimewa karena diraih dari posisi start yang tidak ideal. Penampilan heroik Veda tak hanya membuat bangga para penggemar di Indonesia, tapi juga membuat para petinggi Honda semakin yakin bahwa mereka telah menemukan permata baru di dunia balap. Takehiro Yamamoto secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap pembalap muda tersebut. Kami telah memantau perkembangan Veda sejak awal bergabung di program pembinaan Honda. Hari ini, dia menunjukkan bukan hanya keberanian, tapi juga kematangan strategi. Untuk anak seusianya, ini luar biasa. Masa depannya sangat cerah, dan kami yakin dia akan melangkah jauh, mungkin hingga MotoGP, ujar Yamamoto. Sementara itu, manajer tim Astra Honda Racing Team, Andi Wibowo, menyebut bahwa kemenangan Veda adalah buah dari kerja keras tim dan dedikasi sang pembalap. Kami tahu Veda punya potensi besar, tapi hari ini dia melampaui ekspektasi kami. Start dari P12 lalu menjuarai balapan bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan teknik, kesabaran, dan keberanian tinggi. Semua itu dimiliki Veda, kata Andi. Dalam wawancara usai balapan, Veda tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia mempersembahkan kemenangan ini untuk bangsa Indonesia serta seluruh tim yang telah mendukungnya. Terima kasih untuk semua dukungan dari masyarakat Indonesia dan tim saya. Ini kemenangan untuk kita semua. Start dari posisi ke-12 bukan alasan untuk menyerah. Saya hanya fokus 1 lap demi 1 lap, dan alhamdulillah bisa juara, ucap Veda dengan senyum lebar. Dengan hasil ini, Veda Ega Pratama semakin memperkuat posisinya di klasemen Junior GP 2025 dan membuka peluang besar untuk tampil konsisten hingga akhir musim. Kemenangan di Magny-Cours bukan hanya tentang satu lomba, tapi juga sinyal bahwa Indonesia kini punya bintang baru yang bersinar terang di kancah balap internasional.